supaya kita bisa refleksi kondisi yang sekarang kita hadapi itu seperti apa. Caranya gimana? Sama-sama yuk kita naik helikopter, udah itu terus terbang vertikal, kemudian kita lihat ke bawah. Kita potret supaya kita punya namanya helikopter view atau sudut pandang yang lebih luas terhadap kondisi yang ada sekarang. Nah, oke, sorry. Oke, oke, ya. Jadi pertanyaannya adalah sederhana. Ya, pertanyaannya adalah berapa penduduk Indonesia yang menganggur? Ada yang bisa jawab nggak nih? Oke, teman-teman, apalagi di PHRD nih, ngerti betul nih yang namanya statistik, khususnya pengangguran. Nah, saya tanyanya biar nggak usah kuantitatif, saya tanyanya kualitatif aja deh. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, biasanya saya mendengarnya banyak. Nah, ini boleh juga nih moderator atau Coach Esti menjawab biar saya nggak merasa bicara sendirian. Oke? Nah, tuh, terima kasih. Silakan ditulis di kolom komen ya, Pak ya. Iya, boleh. Boleh tulis di komen. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Banyak atau banyak banget? Ya, kalau anak-anak milenial bilangnya banyak bingit. Ya, banyak bingit. Nah, betul. Ya, tapi berapa ya, berapa? Nah, ini baru-baru ini kita ada update data dari BPS atau Badan Pusat Statistik di Agustus kemarin, dan angkanya adalah jeng-jeng, angkanya yaitu 7,6%. Tapi tunggu dulu, kok dari penduduk Indonesia ya? Padahal Indonesia ini kan termasuk ada isinya balita. Masa balita itu diukur sebagai menganggur? Nggak fair dong ya. Nah, ternyata ada definisinya. Menganggur ini adalah mereka-mereka yang usia produktif 15 sampai 64 tahun tetapi sedang tidak sekolah atau kuliah. Nah, itu yang disebut atau diukur sebagai persentase dari yang nganggur. Berapa angkanya? Nah, di sini kita lihat ya. Nah, orang-orang yang usia produktif tetapi tidak punya penghasilan atau dia tidak sedang sekolah, maaf. Ini adalah yang disebut sebagai angkatan kerja. Angkanya 138 juta lebih sedikit. Ini kira-kira setengah lebih ya dari jumlah populasi Indonesia. Berapa itu? Populasi Indonesia 270 juta jiwa, dibulatkan ya. Nah, sayangnya yang bekerja baru 128 juta. Ya, yang sisanya ngapain? Oh, ternyata sisanya adalah hampir 10 juta menganggur. Ya, menganggur alias usia produktif tapi tanpa penghasilan. Nah, kalau tanpa penghasilan, kalau di bahasa agamanya kita sebut fakir ya, tanpa penghasilan. Nah, kira-kira kalau yang 10 juta orang ini dibanding dengan 270, mungkin kecil sekali ya. Tetapi saya mau ajak teman-teman untuk kita berkalkulasi ya, menghitung kalau setiap pengangguran ini adalah pencari nafkah utama, ya pencari nafkah utama berarti ini 10 kali 4 sama dengan 40 juta orang tanpa penghasilan. Ya, sak keluarga-keluarganya.
Nah, 40 juta, wah udah mulai kelihatan gede ya, dibanding dengan 270 juta. Nah, kita tanya nih ke pusat statistik, angka kemiskinan Indonesia berapa sih? Kira-kira mirip-mirip. Ya, kira-kira mirip-mirip, tapi angka yang saya punya itu masih angka di Februari 2020, yaitu 30 juta. Nah, ini adalah definisinya, miskin adalah yang berpenghasilan kurang dari 440.000 rupiah per keluarga per bulan. Nah, kalau misalnya ada satu keluarga itu penghasilannya 500.000, apakah dia disebut kategori miskin? Bukan ternyata. Sebutannya adalah rentan, ya, rentan. Nah, berapa orang yang rentan? Itu angka Februari 2020 sekitar 2 kali lipat dari yang miskin, yaitu 60 juta. 30 tambah 60 itu kalau dijumlah 90 juta jiwa. Ini ya, ini kira-kira yang 90 juta jiwa ini, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini ya kira-kira berapa nih ya? Kira-kira sepertiga dari penduduk Indonesia. Berarti sepertiga penduduk Indonesia adalah yang kurang atau tidak produktif. Nah, sekarang kita mulai kebayang bahwa 5 tahun terakhir ekonomi Indonesia itu bertumbuh nggak jauh dari 5%. Rasanya berat untuk bisa lebih dari 5%, ya, 5,5, 6%, bahkan 7%. Walaupun kita pernah sampai 7%. Ingat, setiap pertumbuhan 1% dari ekonomi Indonesia itu artinya setara dengan penciptaan lapangan kerja 500.000 lapangan kerja baru tercipta. Ya, karena kita naik 1%. Tetapi karena 5%, kita lihat bahwa ekonomi Indonesia produktivitasnya yang sepertiga ini digendong oleh yang 2/3. Ya. Nah, kalau kita lihat ekonomi punya beban sepertiga seperti ini, pantas saja dia berat untuk melaju. Kenapa? Karena produktivitasnya sepertiganya hilang atau berkurang drastis. Nah, di sini kita mulai kebayang bahwa Indonesia sepertiganya kurang atau tidak produktif. Nah, kalau dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia posisinya ada di mana sih kira-kira? Di grafik ini yang atas atau yang bawah? Udah gampang ya kelihatan ya, di sini ada tulisan Indonesia. Indonesia sementara ini menempati peringkat teratas dari segi pengangguran di negara-negara Asia Tenggara. Nah, ada yang bilang begini, wah ini jangan-jangan yang pengangguran adalah orang-orang yang tidak punya akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Betul nggak seperti itu? Coba ya kita tanya dengan pertanyaan berikut ini. Pengangguran terbanyak itu adalah lulusan. Nah, begitu udah dibilang lulusan berarti ada clue ya. Lulusan berarti dia berpendidikan atau masuk dalam sistem pendidikan atau sistem sekolah di Indonesia. Dan juaranya adalah jreng-jreng. Oh, udah ada yang nebak tuh. Wow, keren. Tebakannya benar. Hampir 10% itu didominasi dari pengangguran kita oleh lulusan SMK. Nggak jauh di belakangnya adalah SMA dan diploma. Dan yang kuliah jangan seneng dulu. Yang kuliah nggak terlalu jauh, bedanya hanya 3% dari SMK. Ini ironis ya, SMK itu diperuntukkan orang yang sekolah itu mendapatkan keterampilan dan siap untuk kerja. Tetapi begitu mereka lulus sekolah SMK, kenyataannya mereka adalah kontributor atau produsen pengangguran terbesar di Indonesia ya, dari
tingkat lulusan sekolah. Ini luar biasa ya, luar biasa ironis. Dan kita lihat nih, kalau Indonesia itu dibanding dengan negara-negara lain, ini kira-kira di 2019 dan 2020, itu pengangguran usia muda 15 sampai 24, atau kita sebut sebagai pemuda, itu Indonesia udah jelas ya, yang tertinggi, udah dilingkarin nih, udah yang paling tinggi dibanding negara-negara ini. Bukan cuma di Asia Tenggara nih, negara-negara Asia, ada New Zealand, ada Australia, ya. Dan kalau kita lihat, kalau ini kan potret ya, potret. Kalau sesaat, kalau kita lihat time series-nya ke belakang, itu seperti ini. Saya potong di 2010, Indonesia di Februari 2020 udah punya total pengangguran pemuda usia muda di atas 1 juta orang. Dan Indonesia kelihatan ya, bukan yang tengah, apalagi yang bawah, tetapi yang paling atas. Indonesia konsisten dari 2010 memproduksi pengangguran pemuda 16-17% setiap tahunnya. Ya kira-kira dari 2010 ke belakang itu seperti apa ya? Mirip-mirip lah. Ya mirip-mirip. Nah, ini usianya 15-24 ya. Nah, pernah dengar yang namanya bonus demografi di 2030, yaitu usia produktif dibanding dengan usia non-produktif, angkanya tertinggi rasionya. 2030, jangan-jangan kita bukan bonus demografi yang ada. Tetapi kalau kita lihat dari produksi pengangguran pemuda seperti ini, bisa-bisa nama bonus demografinya harus dicoret. Ganti apa? Ganti bencana, ya, bencana demografi. Wow, ini betul-betul sesuatu hal yang menjadi masalah. Indonesia 10 tahun terakhir ekosistem ekonominya belum mampu menurunkan yang namanya angka pengangguran ini signifikan seperti begini. Belum mampu. Ya, bahkan cenderung stagnan di angka seperti itu. Nah, pertanyaan nih buat teman-teman, khususnya yang punya anak sedang kuliah atau teman-teman yang lagi kuliah, ponakan yang lagi kuliah, kira-kira gelar sarjana itu jaminan kerja atau bukan sekarang? Ya, coba kita lihat. Anggukkan kepala, buat dia, dan geleng-geleng, bukan jaminan kerja. Saya menangkap signal-signal bahwa banyak yang geleng-geleng pala. Seringkali saya tanya, kalau memang bukan jaminan kerja, kenapa kita suruh anak-anak kita untuk mencapai gelar setinggi-tingginya? Jawabannya klasik. Dia harus mendapatkan ilmu. Dia harus ikut kata-kata orang tuanya. Dia harus mencari jejaring. Dan dia, ada yang bisik-bisik, harus cari jodoh. Ya, mungkin itu adalah jawaban-jawabannya. Tetapi kita sekolah setinggi-tinggi mungkin adalah agar kita bukan cuma usianya yang produktif, tetapi manusianya yang produktif. Definisi manusia produktif itu apa? Saya definisinya adalah manusia yang berpenghasilan. Ya, kalau misalnya manusianya tidak berpenghasilan, artinya dia tidak produktif, tidak ada kontribusi ekonomi kepada negara ini, kepada PDB Indonesia. Dan gimana ya jawabannya nih, jeng-jeng. Oh, ternyata Indonesia dari 2015 konsisten selama 5 tahun terakhir mencetak di atas 800
pengangguran bertitel sarjana dan diploma. Indonesia kayaknya di seluruh dunia adalah negara yang punya stok pengangguran dari sarjana dan diploma terbanyak. Ya. Kalau anak-anak kita atau teman-teman yang lagi kuliah itu hari ini lulus kuliahnya dan masuk antrian kerja, di dalam antriannya dia akan berdiri dan di depannya ada 860.000 orang antri di depannya. Kira-kira ini antrian pendek atau panjang? Sebentar atau lama? Wow, Lama, nggak Bapak. panjang. Betul. Dan Coach Esi tahu persis nih, selama 10 tahun lebih di Yayasan Mini Aruno Foundation, kita mendorong mahasiswa itu jangan tunggu berijazah untuk dapat penghasilan. Mulai dari sekarang juga dengan dilatih dan didampingi. Ini yang saya sebut sebagai problem, masalah. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, bayangkan kita punya bencana COVID-19 baru 8 bulan. Dalam 8 bulan kita punya 5 juta orang yang PHK. 5 juta kita udah declare resesi. Tetapi kalau kita lihat udah 10 tahun belakangan, kita penganggurannya di atas 7 juta, bahkan udah 9 juta lebih. Kok nggak disebut sebagai resesi? Kok nggak disebut sebagai bencana? Berarti kita terlena, nggak sadar, tidur bahwa bencana pengangguran ini sudah terjadi lebih dari 2-3 tahun belakangan, bahkan sudah 10 tahun belakangan. Nah ini adalah problem, tetapi problem itu selalu ada jalan keluarnya, terutama untuk pengangguran pemuda. Ada solusinya. Nah, solusinya itu seperti apa? Kami di Yayasan Mini Aruno Foundation yang kemudian gerakan sosialnya diperluas, perlebar menjadi gerakan sosial One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, itu tahapan berpikir dalam mengatasi masalah pengangguran ini. Yang pertama, setiap individu, baik dia masih kuliah, baik dia masih sekolah, atau yang sudah di luar, atau kita sekalipun, itu harus punya akses terhadap dan pendampingan usaha. Agar apa? Agar yang bersangkutan bisa didorong untuk membuka usaha. Kalau sudah membuka usaha, punya probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan penghasilan. Dan kalau sudah punya penghasilan, artinya otomatis keluar dari yang namanya kategori pengangguran. Dan inilah yang kita sebut sebagai yang bersangkutan telah menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Ya, sesederhana itu. Sesederhana itu. Dan inilah yang kita sebut sebagai pola pikir wirausaha. Ya, pola pikir wirausaha adalah kita harus mandiri secara ekonomi, secara finansial untuk diri kita sendiri, merdeka secara finansial sebelum kita memerdekakan orang lain. Kita harus berkontribusi pada negara ini. Negara ini punya namanya krisis pengangguran. Kalau kita membiarkan diri kita tidak berpenghasilan atau tidak menciptakan lapangan kerja buat diri kita sendiri, artinya apa? Kita masuk ke dalam kategori pengangguran dan menambah besar krisis ekonomi atau krisis pengangguran ini. Nah, kalau di One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, ini kita punya kurikulum. Dan kurikulum ini diambil dan dimodifikasi dari kurikulum Yayasan Mini Aruno Foundation, program Envoy, programnya Coach Esti. Dan ini kita sebut sebagai kurikulum 7 top. Ya, 7 top. Apa itu 7 top? 7 tahap OKOC menuju prima atau sukses. Kita lihat di dalamnya ada 7 tahap
mulai dari pendaftaran, kemudian ada pelatihan mulainya dari mindset, dan ini adalah yang krusial yang kita sebut sebagai ruhnya gerakan, yaitu pendampingan melalui coaching dan mentoring. Baru setelah itu kita berikan akses terhadap perizinan, akses terhadap pemasaran, kemudian diperbaiki pelaporan keuangannya, baru kemudian kita berikan akses kepada permodalan. Ada yang bertanya, kenapa permodalan malah terakhir? Itu kita ibaratkan kalau rumah itu adalah atap, ya, atap rumah. Atap rumah itu kira-kira dibangunnya duluan atau belakangan. Yang dibangunnya duluan itu adalah fondasi. Kemudian pilar-pilarnya dibangun. Baru kemudian kita taruh di atasnya yang namanya atap. Agar apa? Atapnya tidak goyang-goyang. Dia kokoh. Berada di atas fondasi dan pilar yang kokoh. Sudah dilatih, sudah didampingi, sudah dapat perizinan, sudah punya pasar yang luas, pembukuannya baik, baru kemudian kita berikan akses terhadap permodalan. Dan ini diilustrasikan seperti ini. Bila seseorang itu dilatih dan didampingi usahanya, dia dapat didorong membuka satu toko, satu gerai, satu toko online, atau punya satu gerobak. Ya, katakanlah satu gerobak roti nih. Nah, kalau satu gerobak roti, berapa lapangan kerja yang dia ciptakan? Coba ya kita lihat. Dia pagi-pagi bisa belanja sendiri. Pulang dari belanja bisa masak sendiri. Pulang setelah masak, dia bisa kemas-kemas sendiri. Kemudian dia bisa dorong gerobaknya sendiri. Melayani pelanggan sendiri. Dan kalau udah sore, masih ada sisa rotinya dia makan, ya jangan sendirian, tapi sedekah pagi-pagi. Karena sedekah itu memperluas rezeki. Berarti kalau dari tadi kita hitung, itu yang bersangkutan telah menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Dan kalau ini dilatih dan didampingi terus-menerus, yang bersangkutan akan bisa mulai menyisakan sisa hasil usahanya sedikit demi sedikit, sampai satu saat dapat membeli cukup untuk gerobak kedua. Di titik itu mungkin dia bisa belanja sendiri, mungkin dia bisa masak sendiri. Tetapi begitu dia harus mendorong gerobak sendiri, dia akan pegang dua kepalanya, udah itu teriak, oh my God, impossible nih kayaknya. Di titik itulah dia dikatakan memerlukan mitra kerja atau karyawan. Di titik itulah yang bersangkutan disebut telah menciptakan satu lagi lapangan kerja untuk orang lain selain untuk diri sendiri. Dan ini kalau terus dibina, ya didampingi, yang bersangkutan mulai dari 2 bisa jadi 3 gerobaknya, bisa jadi 5, bisa jadi 10 gerobaknya dan seterusnya. Ya, dan dia menciptakan lapangan kerja semakin banyak sampai satu waktu kita sebut kontribusinya positif kepada negara ini, yaitu menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan angka kesejahteraan. Di titik itulah kita sebut yang bersangkutan telah berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan cara menciptakan lapangan kerja. Pemuda dan kita semua harus merdeka, minimal secara finansial. Ayo kita ciptakan generasi yang sekarang, bareng-bareng, bergotong royong, berjamaah, bersama-sama menjadi generasi yang menciptakan lapangan kerja. Bukan sekedar generasi yang mencari kerja setelah mereka lulus,
ya mar kiri kanan, habis itu tolak kiri kanan, 3 bulan 6 bulan cuman melok mboe di rumah, baru berpikir oke deh saya mau berusaha atau berdagang. Kenapa harus nunggu sampai saat itu? Kenapa nggak mulai sekarang juga, mumpung masih kuliah atau masih kerja atau masih jadi karyawan, seorang manajer, mulai dari sekarang ayo kita pikirin gimana caranya kita membuka lapangan kerja minimal untuk diri kita sendiri. Ingat teman-teman, negara itu punya perangkat kebijakan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Apa tuh? Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita lihat 10 tahun terakhir pemerintah Indonesia belum berhasil menurunkan signifikan angka pengangguran. Apakah kita akan membiarkan pemerintah sendirian berjuang? Tidak. Civil society, masyarakat seperti kita ini, itu harus berkontribusi. Gimana caranya? Kita bisa menggetok tularkan pelatihan dan pendampingan usaha ini kemana-mana. Agar apa? Agar lebih mudah lagi untuk menciptakan lapangan kerja, powernya ada dikembalikan kepada masyarakat. Ya, jadi bukan perusahaan saja, bukan negara saja, tetapi setiap masyarakat dengan kedua tangannya dilatih dan didampingi, mereka mampu punya keterampilan atau skill menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Dan kita punya yang namanya prinsip 4As. Sebelum pagebluk, ya, sebelum pagebluk ada prinsip 4As. Tetapi karena kita sudah masuk ke pagebluk, saya ingin ajak teman-teman bertransformasi dari 4As. Apa itu 4As? Nanti saya jelaskan. Menjadi 4L. 4L itu kalau di Jakarta itu karena rumahnya kecil, kadang-kadang suka disebut 4L. Lu lagi, lu lagi. Artinya ketemu dia lagi, ketemu dia lagi. Bukan 4L. Tetapi ini yang saya maksud dengan prinsip kerja kita. Prinsipnya adalah kita selama sebelum pagebluk itu sudah kerja keras, sudah kerja cerdas, tuntas dan ikhlas. Tetapi begitu pagebluk, kita turun dan kita harus manjat kembali, bangkit kembali, pulih kembali. Berarti kita harus kerja lebih keras lagi, lebih cerdas. Yang tadinya dagang kita, usaha kita 70% transaksinya tatap muka. Sekarang 70% tatap layar. Pergunakan teknologi. Ya, kerja lebih tuntas. Dan yang terpenting adalah ikhtiar saja manusia bisanya. Hasilnya Allah yang tentukan. Ini adalah kerja ikhlas. Ya, kerja lebih ikhlas. Dan salah satunya caranya adalah kerja lebih ikhlas, bersilaturahmi. Karena apa? Ada 2 janji Allah dalamnya. Usia diperpanjang dan rezeki diperluas. Saya mengundang teman-teman yang ada di sini untuk nggak cuman berhenti di webinar ini aja. Silaturahmi, tatap layar dengan saya, tetapi ini adalah suatu permulaan. Supaya kita bisa diskusi macam-macam. Bisa saling isi, saling belajar. Nah, caranya gimana? Ini ada WhatsApp pribadi saya. Pokoknya kalau WhatsApp langsung dijawab. Saya jamin 1 detik langsung dijawab. Dijawab oleh auto reply. Auto reply karena kebanyakan yang ngirim. Tetapi nanti yang kedua dan ketiga, insya Allah saya yang balas WhatsApp-nya. Tetapi kalau anak-anak sekarang nih, WhatsApp itu kalah pamor dengan yang namanya Instagram. Nah, mau dong saya tanya, siapa di sini yang sudah follow Instagram saya? Ayo angkat tangan, jangan ojo malu-malu. Saya udah. Saya udah loh, Pak Indra. Udah, Prof. Alhamdulillah. Nah, saya mau kasih hadiah nih buat teman-teman di
yang webinar ini. Apa ya, saya sebutnya PHRD ya. Teman-teman PHRD, saya mau kasih hadiah nih. Saya akan fallback bagi siapapun yang minta dan DM. Ya, DM. Ya. Dengan password. Passwordnya Iki. Passwordnya jangan lupa. PHRD OKOC RD dan Kading, Pak Indra. fallback dong. Fallback dong. Tuh, passwordnya. Kalau nulis password di DM, insya Allah saya fallback habis ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya akan berhenti di bagian pertama ini supaya kita bisa mulai tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra tetap semangat. Aduh, luar biasa nih hari Jumat sore tetap menggebu-gebu nih kita harusnya. Pak Indra, ini ada yang sudah bertanya, baik melalui apa ini chat maupun nanti mungkin ada yang ini ya langsung bertanya juga. Boleh ya Pak Indra ya? Boleh. Boleh ya? Saya bacakan dulu Pak. Ini sebentar, saya bacakan dulu chatnya ya. Saya sambil minum ya. Oh, boleh ya? Ya Pak, silakan. Udah berapi-api soalnya ini ya Pak ya. Ini saya bacakan dari Mas Aldo Mustika. Mas Aldo Mustika ini dari mana nih? Nanti kita mungkin bisa perkenalan. Ini bagaimana menciptakan pasar di tengah masa pandemik. Karena ketika sudah mempunyai usaha, tapi pasarnya nggak ada. Nah, ini tadi mungkin kita juga di awal sudah berbicara dengan Mas Arnas, saya Ketua Kadin, maupun dengan Pak Agung. Karena kita juga ingin ada ide-ide bisnis. Kadang-kadang kita pengen bisnis apa ya? Lagi kayak gini, lagi kayak gitu. Padahal dari dulu sebelum pandemi pun juga kita selalu berpikir mau bisnis apa, mungkin baik yang sudah berbisnis, kemudian ingin bisnis lagi, atau malah belum pernah berbisnis. Nah, itu mungkin Pak Indra bisa memberikan sedikit clue gitu ya. Bagaimana cara kita mencari ide supaya bisnis kita juga jalan, kemudian pembelinya ada, orang boleh jual apa aja, yang penting ada pembelinya, kan itu ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa dijawab Pak Indra, nanti Mas Ardan, Resen. Oke Pak, sebentar lagi ya, biar dijawab dulu. Monggo Pak Indra. Saya izin keluarin slide yang dari kedua ya, kedua. Coba sebentar. Nah, saya lihat ya sebentar. Tak majukan. Oke. B. Ini ada, udah kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Ya, kelihatan Pak. Ini ada survei dari lembaga survei namanya Nielsen ya di pertengahan pandemi kemarin. Ini kita lihat ada selected sectors ya, selected sectors. Yang merah-merah ini adalah yang di Indonesia, yang hijau di dunia, kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat ya, bahwa betul ada penurunan, contohnya penurunan di permintaan minuman, hiburan turun, pariwisata turun, transportasi turun. Tetapi ada sektor-sektor yang permintaannya berlipat. Contohnya makanan kering. Ya, makanan kering naik. Kemudian aneka masakan dan bumbu itu naik 2 kali lipat ya. Kemudian ada makanan sarapan, snack dan makanan sarapan naik. Kemudian ada perawatan tubuh naik. Kemudian ada perawatan rumah tangga naik. Dan yang paling tinggi kenaikannya adalah
yang ada hubungannya dengan kesehatan. Herbal, jamu, terus contoh kami salah satu portfolionya adalah PT Deltomed. Deltomed itu yang bikin Antangin JRG. Dari mulai awal tahun dia positif kenaikannya. Positif kenaikannya, bukan positif COVID-nya. Tapi positif kenaikan kinerja keuangannya sampai sekarang. Jadi nggak ada negatif-negatifnya. Ya, jadi saya ingin dengan menunjukkan slide ini bahwa ada peluang-peluang yang terbuka besar. Ini salah satu contoh peluang yang terbuka. Dan kalau misalnya kita mau mencoba sesuatu yang baru, ya kita banting setirnya, atau bahasa bisnisnya adalah pivot, itu ke area-area yang permintaannya banyak. Artinya apa? Pemainnya bisa tertampung lebih banyak dari pemain-pemain yang ada sebelumnya. Ya, contohnya di kuliner. Ini sebagai contoh. Saya matikan supaya bisa melihat wajah saya. Silakan, Coach Esti. Jadi saya sampaikan bahwa di area-area yang seperti itu terbuka kemungkinannya. Nah, kemudian tadi saya udah contohkan dengan herbal. Herbal itu nggak ketemu negatifnya. Ya, yang ada naik terus. Contohnya seperti tadi ya, Kojima, Orma Jinten Madu. Wah, nggak ketemu negatif itu. Ketemunya positif terus dari bulan ke bulan. Terus ini yang menarik nih. Saya pikir hanya usaha-usaha kuliner yang besar dan sudah mulai lama. Ternyata anak saya dorong untuk buka kedai kopi di bulan Juli kemarin. Itu penjualan 3 bulan ini cukup untuk menutup semua kebutuhan-kebutuhan operasional, termasuk gaji. Jadi menggaji orang-orang yang sebelumnya menganggur, kemudian direkrut untuk jadi chef, untuk jadi waiters, itu dia bisa tumbuh usahanya. Ya, aneka kue, aneka kopi, aneka makanan rumahan, itu ternyata juga bisa tumbuh di masa pagebluk ini. Itu sebagian dari contoh Coach Esti. Demikian, saya kembalikan ke Coach. Terima kasih Pak Indra. Jadi Mas Aldo tadi sudah dijawab apa yang bisa menjadi ide bisnis selama pandemi ini ya. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini tuh teman-teman itu banyak ya yang nawarin kuliner, nawarin makanan ini itu, akhirnya yang beli juga teman-teman sendiri dan mungkin bisa dikembangkan baik melalui Instagram, melalui WA gitu ya. Apalagi yang herbal-herbal itu, betul tuh Pak Indra. Jadi jahe merah, jahe putih, kunyit kuning itu semua itu kayaknya nggak ada matinya itu selama pandemi ini. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi, mewujudkan bisnis, kemudian menjadikan ini sebagai bisnis yang mempunyai masa depan gitu ya. Tadi, betul. Ya, mungkin satu lagi Coach Esti, saya tambahkan. Kemarin banyak ngobrol sama anak muda, usianya 24 tahun. Salah satu yang di-coach sama Coach Esti mungkin. Oh, siapa itu? Usahanya adalah trading dan processing dari sarang burung walet. Oh, wah, padahal masih muda-muda ini. Kalau di Muruf itu kan usia di bawah 24 ya, Pak Indra ya. 23, di bawah 23, karena mereka rata-rata pada semester 6, semester 7. Betul. Yang selama ini kami tangani. Ya, yang ini udah lulus. Terus saya tanya, kemarin ketemu turun nggak? Grafiknya turun gitu. Dia bilang nggak ketemu. Dia bilang nggak ketemu. Sebulannya itu omsetnya
sekitar 200 sampai 400 juta ya. Bolak-balik gitu. 400 juta. Oh, keren. Padahal ini masih anak muda ya. Jadi dia packaging atau apa itu, Pak Indra? Untuk Ya, sarang burung walet. Kerjasama dengan pembudidaya. Oh, pembudidayaan. Dia ambil, dia bersihkan, udah itu terus dia kirim gitu ya. Kirim begitu aja, nanti ada lagi yang packaging. Jadi dia mungkin ngambil yang di tengah-tengahnya aja. Karena kalau dari pembudidaya itu harganya mungkin berkisar 10 sampai 12 juta per kilo gitu ya, per bulan. Kemudian kalau di end customer itu sekitar 40 juta per kilo. Wah, ini bisa menjadi ide bisnis juga ini kalau kayak gini nih. Biar lengkap. Kemarin saya juga ngobrol sama pengusaha di Bogor. Dia memproduksi black garlic. Black garlic itu kalau bikinnya sederhana ya. Dia dimasukin rice cooker atau magic jar gitu ya. Itu 1 kilo, 2 kilo tuh. Udah itu terus tapi 24 hari. 24 hari, habis itu udah selesai fermentasinya itu dijual. Per 100 gram itu dijualnya 100.000 lebih. Dan ini komoditas ekspor. Jadi buyer luar negerinya tuh banyak dan mereka nggak turun permintaannya. Jadi logistik itu terus jalan terus, ya khususnya untuk yang berkaitan dengan rantai distribusi kuliner ini. Gitu Coach Esti. Oke, terima kasih Pak Indra. Mungkin buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, mungkin bisa juga datang ke kantor Kadin di Kota Semarang ini, ada di Hotel Dapam. Di sini juga kita ada kelas untuk pendampingan ekspor gitu ya, ekspor maupun impor. Jadi kalau misalnya punya produk ingin diekspor, ini kita juga ada pendampingan untuk kurasinya juga. Dari mulai kurasi sampai mempertemukan dengan buyer di sana juga kita bisa bantu gitu. Jadi memang kalau menjadi pengusaha harus banyak ini ya Pak Indra ya, banyak tengok kanan kiri gitu ya Pak ya. Berjejaring. Berjejaring, betul. Jadi seolah sibuk ke sana kemari itu sebenarnya kita membuat jaringan, benar nggak Pak ya? Betul. Tadi ada Mas Aris Pandan dari Kadin yang sudah raise hand, kayaknya beliau mau menanyakan sesuatu. Di mana dia ya? Mas Aris Pandan. Ya, monggo. Ya. Nah, ini dia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Esti? Sehat? Alhamdulillah baik Mas Aris. Ini saya mau tanya sama Bang Indra ini. Ya, monggo silakan dengan Pak Indra ya. Baik, selamat sore Pak Indra. Sore Mas Ardan. Jadi, saya dengan Ardan ya dari Kadin juga. Jadi saya tadi tertarik masalah tentang kuliner dan lain-lain, terus tentang mungkin OKOC yang diinisiasi oleh Pak Indra ini. Jadi sedikit cerita ini Pak Indra. Jadi di kampung saya itu di kelurahan itu kan, itu tuh saya itu membentuk yang namanya closed loop system. Kebetulan itu ternyata kita buat grup WA yang isinya pedagang-pedagang di sekitar kelurahan. Tetapi lama-kelamaan itu ternyata ada kurang lebih 350 pendaftar, dan saya tidak tahu kalau umpamanya di kelurahan saya itu ada kurang lebih 350-an UKM terutama yang kuliner. Nah, satu kelurahan itu ternyata belinya ya di situ, dan itu saya tularkan di kelurahan-kelurahan sekitar-sekitar, dan itu free ongkir itu. Dan ternyata meningkatkan omset UMKM yang berada di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, maksud saya dengan semacam closed loop system itu mungkin diharapkan bisa meningkatkan teman-teman UMKM untuk meningkatkan penjualannya, omsetnya. Mungkin salah satu OKOC apakah seperti itu ataukah bagaimana konsepnya yang lain. Yang kedua, saya mau menanyakan di era pandemi ini kan mungkin ketika orang punya uang cash tuh kan, mungkin
aman gitu maksud saya gitu ya. Maksudnya aman mungkin bisa untuk pegangan karena kita tidak tahu prediksi ekonomi mendatang. Nah, pertanyaan saya, saat ini itu lebih baik kalau punya uang disimpan dulu menunggu pandemi itu kembali normal atau kita investasikan. Kadang-kadang kan ada mungkin perusahaan yang di masa pandemi ini dijual dengan harga yang di bawah pasaran contohnya. Mungkin kita bisa akuisisi dengan cash yang kita punya, itu merupakan sebuah peluang atau kita nyimpan dulu nih. Nanti kita melihat pandemi ini berakhir ya, mungkin sudah normal baru kita nanti investasikan gitu ya. Pilihannya tuh lebih baik yang mana? Melihat ekonomi outlook di tahun 2021 seperti apa dengan kondisi seperti itu. Mungkin itu Pak Indra yang dua pertanyaan yang mau saya sampaikan, mohon bisa dibantu penahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Esti, Ya. ini langsung jawab apa gimana? Langsung jawab aja, Pak Indra. Biar karena masih ada beberapa pertanyaan ini di kolom chat. Teruskan pertanyaannya, Mas Ardan. Jadi yang untuk pertama itu bagus banget itu close loop dengan menggunakan WA Group, karena yang kita lakukan itu mirip-mirip. Ya, jadi di OKOC itu dia punya penggerak-penggerak komunitas. Ya, jadi penggerak komunitas itu kalau misalnya OKOC itu adalah sebuah lapisan gerakan sosial, itu dia punya lapisan berikutnya namanya penggerak komunitas. Nah, penggerak komunitas ini adalah kenapa kita karena mereka kita minta untuk mereplikasi yang namanya kurikulum 7 top tadi kepada para anggota-anggotanya. Nah, hasil kerja hampir 2 tahun ya, dari 2018, 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih sedikit, itu sekarang yang sudah masuk dalam jejaring di penggerak komunitas atau wirausaha sosial itu ada sekitar 200 komunitas, dan di dalam 200 komunitas itu jejaringnya ada sekitar 500.000 orang. Ya, dari Aceh sampai Papua. Nah, mereka itu konsepnya mirip, jadi saling beli. Ya, karena semua pelaku UMKM ini atau pelaku mikro dan kecil ini juga adalah buyers juga kan, mereka adalah pembeli juga. Jadi kita taruh mereka di dalam satu platform, dan platform ini mereka menjual as well atau juga membeli. Ya, atau mereka bahkan bisa menjadi investor, bahkan bisa menjadi supplier atau distributor dari teman-teman yang lain. Nah, ini kita lihat bahwa kalau dijalankan seperti itu, dan misalnya contoh OKOC kerjasama dengan Kadin Kota Semarang, dan kita punya masing-masing menjalankan yang kurikulum tadi gitu ya, saya yakin di Kadin udah ada kurikulumnya, tetapi ini bisa kita perluas ke daerah-daerah lainnya di desa-desa. Contohnya di Wonosobo, saya pernah hadir di salah satu desa, itu isinya kelapa semua, mulai dari sabutnya, mulai dari pupuk, ya, sampai pupuk dari kelapa. Nah, jadi kita punya kesamaan, ya, kesamaan di dalam menjalankannya, dan di OKOC itu tidak eksklusif, artinya inklusif, terbuka untuk siapa aja. Bahkan kita punya PKS dengan hampir 10 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang terbesar adalah DKI. DKI itu ada 193.000 orang yang tergabung, dan mereka menamakannya, komunitasnya adalah sekarang Jakpreneur. Ya, Jakpreneur. Nah, selama mereka masih PKS atau perjanjian kerjasama dengan kita, itu kita tugasnya adalah mendampingi mereka sampai mereka
turun-temurun mereka tercipta pendamping-pendamping di setiap kecamatan. Sekarang targetnya adalah 50 per kecamatan, tetapi itu sangat kurang. Ya, mereka harus tambah lagi menjadi berlipat dari 50 karena apa? Kecamatan terkecil di Jakarta itu penduduknya 90.000 jiwa. Berarti yang produktif usianya ada sekitar 40.000. Dan kalau 40.000 jiwa itu katakanlah 2% aja, 2% aja yang punya usaha, ya atau 10% yang punya usaha, itu berarti ada 4.000. Nah, 4.000 ini nggak bisa dilayani hanya oleh 50 pendamping, coach dan mentor, itu nggak cukup. Nah, itu yang pertama. Maka itu kita terbuka banget dan senang banget kalau ada yang pengen ngajak berjamaah, gotong royong untuk bareng-bareng gitu ya. Dan karena ini bukan eksklusif, jadi boleh pakai nama masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua saya melihat dan saya pakai topi investor ya. Jadi karena apa? Karena industri kami adalah industri private equity. Private equity itu adalah kita investasi di ekuitas atau di saham perusahaan-perusahaan bukan terbuka tapi tertutup. Ya, jadi kita beli saham-saham dari perusahaannya, udah itu terus secara aktif kita perbaiki manajemennya, kita tempatkan orang-orang kita, udah itu terus kita tumbuhkan usahanya sampai satu saat kita harus exit. Kenapa? Karena yang nitip uang ke kita itu pengen uangnya balik. Itu kira-kira 10 tahun lah. Nah, itu kita harus exit dalam bentuk IPO dan seterusnya. Nah, jadi yang namanya modal terpenting dan terutama di industri investasi itu adalah waktu. Ya, karena waktu nggak bisa dibeli. Kalau udah bilang 10 tahun investasi, ya 10 tahun. Nggak bisa lebih sehari, baru kita kembalikan investasinya. Nggak bisa begitu. Jadi, kalau setiap makin kita tunda, itu makin hilang kesempatannya atau opportunity-nya mengecil atau shifting atau bergerak. Ya. Dan kita melihat contohnya ya, saham kita sendiri, karena itu dia listed, itu kita lihat kalau pergerakannya turunnya agak jauh gitu ya, itu justru kita yang reinvest, kita beli, kita buy back saham-saham kita, supaya kita bisa lebih mudah untuk melakukan structuring dari usahanya karena kita punya saham atau porsi yang lebih besar. Jadi kalau misalnya ketemu opportunity-nya, menurut saya dengan sangat prudent ya, bukan gegabah gitu. Setelah dilakukan evaluasi dan ini masuk ke resikonya, perhitungan resikonya, menurut saya nggak perlu nunggu, ya nggak perlu nunggu. Bahkan kalau yang bergerak di properti dan punya uang sekarang, tunai gitu ya, itu properti, contoh di Bali itu, yang nawarin jual hotel ke saya itu banyak bener gitu, dan hotelnya hotel yang bagus-bagus gitu, yang bintang 4, bintang 3, bintang 5 gitu dijual. Jadi kalau punya, dan harganya juga harga namanya fire sale. Ya, fire sale itu bukan harga yang bagus gitu, harga yang dibanting. Fire sale itu harga yang dibanting. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak menggunakan waktu COVID ini untuk berdiam, tetapi justru kita lebih aktif lagi untuk membenahi portfolio investasi kita dan akuisisi saham-saham yang menurut kita bisa lebih memudahkan kita untuk bermanuver keluar dari pandemi ini. Dan rata-rata kita melihat walaupun 2020 itu udah mulai positif, tetapi kembali ke levelnya sebelum pandemi itu kita perkirakan masih di akhir tahun 2021 atau di 2022. Ya, kita melihat kepulihan
ke level itu, Mas Ardan. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Cukup jelas ya, Mas Ardan ya, Mas Aris Pandan. Pak Indra, terima kasih atas penjelasannya. Ini kebetulan di chat ini ada yang bertanya tentang OKOC juga nih Pak. Mungkin bisa sekalian dijawab. Ini ada dari Mas Denny Setiaji. Saya Denny dari Semarang, usaha saya bergerak di bidang menyediakan sayur organik, buah organik, bahan-bahan organik, sampai produksi makanan olahan sehat dan organik. Selama ini penjualan kami 100% menggunakan media online. Yang saya tanyakan bagaimana saya bisa diberikan akses atau kolaborasi untuk bisa jualan offline lewat Kadin ataupun program OKOC. Mungkin bisa dijawab dulu untuk yang OKOC, Pak Indra. Oke, sangat mudah, Mas. Tinggal WA saya, nanti kita tindak lanjuti untuk ke perjanjian kerjasamanya. Oh, keren lah, langsung ya Pak ya. Nggak pakai nunggu lama. Nggak pakai, langsung tancap gas. Langsung tancap gas. Kalau di Kadin sendiri kita memang tidak punya pasar untuk penjualan ya, karena Kadin itu kan untuk asosiasi, kemudian untuk jejaring, Mas. Siapa tadi, Mas Denny ya? Mas, ya. Jadi kami untuk pendampingan saja. Jadi kayak misalnya mau ekspor atau mau UKM diperbesar, itu nanti bisa datang ke kantor Kadin di Dafam, di Hotel Dafam. Kemudian tadi dari Mas Agung Ipang nih, Ketua PHRD, Pak Indra, ini ada pertanyaan satu yang sebenarnya memang perlu kita belajar. Karena seringkali ya kalau kita sudah jadi wirausaha atau mungkin kita istilahnya beralih dari biasa menjadi karyawan, misalnya manajer, kemudian kita beralih ke pengusaha. Berarti kan kita kalau dalam Properti Kiyosaki itu kan kita pindah kuadran nih, kuadran kanan. Nah, rasa-rasanya itu pada awal-awal tuh pengen pindah ke kuadran kiri lagi kan. Karena biasa dapat duit rutin setiap bulan segitu gitu ya. Nah, ini salah satunya pertanyaan nih hampir mirip. Jadi bagaimana sih kita menghilangkan keraguan saat mulai berbisnis, Pak Indra? Mungkin ada tips-tipsnya yang bisa di-share ke kami. Monggo Pak Indra, jawabannya. Ini pertanyaannya ini soalnya biasa menggelitik di kami nih. Terima kasih, pertanyaannya keren nih, pertanyaannya nih. Nah, jadi saya pakai analogi deh, Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu. Kalau udah berada di ruangan ini, berarti udah bener jalannya. Insya Allah, insya Allah. Sudah menemukan jalan yang diridhoi. Saya ingin mengutip hadisnya. Hadisnya begini, kalau kita ingin menjadi harum atau wangi, kita bergaulnya dengan penjual minyak wangi. Begitu juga kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita bergaulnya dengan para wirausaha. Kalau kita ingin menjadi wirausaha yang sukses, berarti gaulnya dengan wirausaha yang sudah sukses duluan. Intinya, kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang kita ingin jadi seperti mereka. Contoh, ini pasti semua di dalam handphonenya ada namanya aplikasi WhatsApp. Kalau katakanlah kita punya 10 grup WhatsApp, ya 10 grup WhatsApp, minimal 5 itu bicara khusus mengenai wirausaha. Minimal. Ya, yang lainnya boleh hobi, keluarga, dan seterusnya. Tetapi yang 5 bicaranya nggak ada lain kecuali wirausaha. Jadi setiap hari kita dikelilingi dan kita mencelupkan diri kepada lingkungan, perbincangan, obrolan sehari-hari, setiap saat. Nah, dengan begitu kita akan lebih termotivasi. Tetapi kalau misalnya kita mau pindah kuadran, terus kan kalau kuadran sebelumnya misalnya contoh nih, karyawan dan manajer semua gitu ya. WA grupnya pokoknya semuanya isinya mereka. Pindah kuadran.
Buru-buru bukan unfollow mereka atau unfriend mereka, bukan. Tambahkan seperti Kadin, Coach Esti ini jadi bagian dari pertambahan WA group yang baru. Supaya apa? Supaya terdilusi itu yang tadi itu, yang teman-teman yang sebelumnya itu terdilusi. Jadi misalnya katakanlah 10 WA group, tambah lagi 10 WA group yang ngomongnya mengenai wirausaha. Gabung di, saya tahu selain Kadin, ada HIPMI juga di Semarang, ada TDA juga, tangan di atas, kemarin mereka baru dapat award ya. Kemudian ada SBC, Sukses Berkah Komunitas. Waduh, ini komunitas yang kenceng-kenceng larinya. Jualannya juga kenceng-kenceng. Nah, ini harus menjadi bagian dari keseharian kita. Dan terus-menerus pastikan punya mentor seperti kayak Coach Esti ini. Ya, jadi harus Coach Esti jam 10 malam, Coach, saya punya ide seperti ini, gini. Kirim aja. Memang tugasnya Coach Esti itu untuk mendampingi. Ya, kalau kita nanya teman kita yang manajer, wah, resiko itu Mas. Jangan deh. Nanti hilang uangnya atau modalnya hilang. Tapi kalau Coach Esti akan bilang, ini langkahnya 1, 2, 3, 4. Pastikan kita punya mentor dan bukan cuma satu mentornya. Contoh, di Saratoga itu ada 3 sektor kita punya. Infrastruktur, natural resource, sama consumer ya. Tiga-tiganya itu punya beberapa mentor yang ahli-ahlinya. Ada yang jago emas, jago batu bara, ada yang jago minyak, bumi, terus ada yang jago infrastruktur tol, ada yang jago infrastruktur telekomunikasi, dan seterusnya ya. Jadi kelilingi diri kita dengan Coach Esti yang lain. Gitu ceritanya. Oke, Coach. Saya jadi malu nih Pak Indra. Promosi. Iya, terima kasih Pak Indra jawabannya. Jadi Mas Agung ini langsung dia mau bikin grup WA khusus wirausaha PHRD Jateng ya, Pak Agung ya. Jadi dari PHRD ini akan membuat koperasi tadi rencana. Nah, koperasi ini kan juga apa ya istilahnya ya, bibit untuk mulai berwirausaha ya Pak Indra ya. Setuju ya Pak Indra ya? Setuju. Oke. Tapi pastikan kalau koperasi itu ya, pastikan yang ngejalaninnya tuh super ahli di koperasi. Karena kadang-kadang orang separuh-separuh ngerti koperasi, udah itu terus ikutan, terus masuk jadi pengurus, habis itu yang ada rebutan jabatan. Gitu. Yang akhirnya bisnisnya nggak diurusin, yang diurusin malah jabatannya. Jadi sangat waspada terhadap penyakit-penyakit koperasi. Oke, terima kasih masukannya Pak Indra. Ini Mas Agung nih sebelum benar-benar dibentuk mungkin kita nanti bisa lebih memperhatikan pengurus-pengurusnya dan tenaga ahlinya. Nah, ini ada satu lagi nih dari Mbak Reni Noviani, Pak Indra. Sama tadi, ibu rumah tangga baru memulai usaha kurang dari 1 usaha makanan dan minuman. Apa bisa dapat pendampingan pelatihan untuk mengembangkan usaha dari OKOC? Kalau saya jawab sih bisa ya Pak Indra ya. Tapi monggo mungkin Pak Indra bisa menjelaskan teknisnya seperti apa supaya bisa dapat pendampingan dan pelatihan. Oke. Satu hal di dalam kita sebagai wirausaha punya pola pikir, itu kita makin banyak silaturahminya, makin banyak jejaringnya, makin banyak komunitasnya, itu makin bagus. Ya, bedakan loyalitas dan jejaring usaha. Bedakan ya, 2 hal itu berbeda. Kenapa? Kalau dulu nih teman-teman, itu kalau sudah di satu komunitas usaha, di situ terus sampai bertahun-tahun di situ aja, temennya dia lagi. Dia nggak nambah komunitas usaha baru. Dan seorang wirausaha itu justru harus
nambah komunitas usahanya sebulannya minimal seminggu tuh nambah satu. Nambah lagi. Kenapa? Supaya jejaring distribusinya tuh makin lama makin luas. Istilahnya gini, saya suka pakai gini. Kalau wirausaha itu boleh 1000 kaki. Artinya ada di mana-mana gitu. Ya, di komunitas A, komunitas B, dia lagi. Komunitas C, dia lagi gitu. Boleh, sah. Justru itu menggambarkan seberapa kita ikhtiarnya untuk memperluas jaringan kita. Nah, kecuali teman-teman yang berada di arena politik. Arena politik itu kalau udah di satu partai, ya satu aja. Udah mendukung satu calon, ya satu aja gitu. Kalau dia mendukung 2 calon, itu namanya 2 kaki. Wah, ini bisa dilihat sebagai nggak loyal. Nah, ini kadang-kadang suka terbawa-bawa ke komunitas wirausaha. Ya, pola pikir bahwa, wah nanti kalau saya ikut lagi di grup sana, nanti saya dikatakan nggak loyal. Enggak, justru kita harus banyak-banyak masuk grup sana, grup sini, komunitas A, B, C, D, sampai Z, balik lagi ke A gitu. Kenapa? Karena kita ingin memasarkan, mempersuasi orang, meyakinkan orang bahwa produk dan jasa kita itu patut mereka pakai, patut mereka beli. Caranya gimana? Ya nambah terus. Jadi kalau yang di sini kontaknya masih kurang dari 1000 itu, wah itu patut dipertanyakan itu Coach Esti. Harus targetnya minimal 1000 kontaknya. Ya supaya apa? Supaya minimal ada 1000 calon pelanggannya. Ya, itu khususnya buat ibu yang rumah tangga bikin kuliner. Kalau dia bilang, ya saya di telepon saya cuma ada 300 coach, gimana dong? Ya kalau gitu tanya sama Coach Esti. Coach Esti, di handphonenya itu ada kontaknya berapa? 1000, boleh nggak kita kerjasama? Penjualan dari jejaringnya Coach Esti nanti bagi hasil gitu. Nah, itu. Pasang di status WA ya. Gitu, Coach. Silakan. Oke, terima kasih Pak Indra jawabannya yang sangat mengena ya. Mbak Reni sudah mendapatkan jawaban yang ampuh ya Mbak ya. Jadi memang harus menambah kontak di WA atau di handphone. Ini mungkin saya jawab sedikit. Kebetulan di WA saya ini ternyata ada hampir 4.000. Kadang-kadang saya juga bingung ini dari siapa gitu ya. Ini yang mana gitu. Namanya hampir sama semua, itu ada 4.000. Jadi kalau saya pasang status gitu malah pusing karena banyak yang memberikan respon gitu. Oke, Pak Indra, mungkin ini ada sedikit terakhir ya pertanyaan ya. Jika sudah memulai bisnis ya, mungkin bisnis itu masih startup atau mungkin masih dimulai baru, ya mungkin masih di bawah 6 bulan. Apakah seseorang pengusaha itu harus sudah memiliki semacam bisnis plan, visi misi dan lain-lain sehingga bisnisnya itu sudah settle, istilahnya seperti itu ya, sudah ada petanya lah ibaratnya seperti itu Pak. Dan cara ampuhnya itu seperti apa untuk bisnis plan supaya bisa cepat dijalankan? Mungkin dengan membuat KPI atau apa, itu kan kayaknya kalau kita belum pernah itu kayaknya agak rumit gitu ya. Sebenarnya ada cara sederhana nggak sih Pak? Nah, ini sebenarnya jawaban Coach Asti pasti lebih mantep ini. Kenapa? Enggak juga lah Pak. Pernah dengar ada yang tool atau alat yang disebut sebagai BMC. BMC adalah Business Model Canvas. Itu cuma selembar. Selembar isinya ada banyak kotaknya gitu ya. Mungkin ada 10 kotak gitu lah ya. Dan kotaknya itu berisi, setiap kotak itu pertanyaan yang harus kita isi sebagai seorang wirausaha. Dan kalau kita bisa isi semua kotaknya dengan tajam, itu artinya kita udah punya rencana. Ya, kalau kita nggak bisa masih kosong-kosong itu berarti kita belum punya rencana yang lengkap. Kalau di dalam berwirausaha, saya selalu bilang gini, if you fail to plan, you plan to fail.
bahasa Jakartanya apa nih? Kalau kita gagal dalam merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal. Nah, walaupun usaha kita baru 6 bulan sekalipun. Tapi kalau belum bisa keisi semua kotak dari bisnis model kanvas tersebut, itu nggak apa-apa. Perlahan kita harus memikirkan. Supaya yang paling penting itu ada, karena dia kertas A4 aja ya. Di pojok kanan bawah itu selalu sama kotaknya. Namanya revenue streams. Revenue streams itu apa ya? Aliran penghasilan. Penghasilannya masuknya dari mana? Entah itu dari jual produk, entah itu dari penggalangan dana, entah itu dari donasi, sah. Ya, entah itu dari penjualan saham, sah. Tapi kotak itu harus ada isinya. Kenapa? Kalau nggak ada isinya, minimal 1 baris saja isinya, itu kita nggak punya cash flow. Ya, alias cash flow-nya cuma dari saku sendiri. Lama-lama habis gitu ya. Nggak ada dari luar gitu, masuk lagi. Nah, jadi rencana bisnis itu menurut saya penting tetapi bukan terpenting. Karena yang paling penting dalam suatu wirausaha, saya selalu bilang gini, orang Indonesia itu cerdas, bikin produk apa aja bisa. Tetapi giliran disuruh ngejualnya, banyak diemnya. Contoh, ini bukan saya cerita jelek, tetapi pengalaman. Saya dulu sebelum sekarang ini, dulu itu sempat kerja di BUMN di Bandung. Namanya dulu IPTN. Ada yang tahu? Industri Pesawat Terbang Nusantara. Ya. Saya dulu dididiknya sekolahnya itu adalah teknik penerbangan. Artinya apa? Mendesain pesawat. Wah, ada ribuan orang sama-sama teknik, ya, sama-sama insinyur. Itu kalau suruh gambar, ngedesain, bangun, wah jago. Udah jadi pesawatnya tahun 95 terbang, namanya N250. Udah terbang, selesai, terus pertanyaan berikutnya, apa ya? Kita harus jualan ya? Nah, ini nggak ada yang ngerti untuk jualan. Sampai detik ini, kemarin itu berapa bulan lalu, si pesawat yang kita bangun rame-rame itu ditransportasikan dari Bandung ke museum di Jogja. Artinya apa? Pesawatnya ya satu-satunya itu dibangun, tapi nggak bisa dijual secara atau dipasarkan. Nah, ini menurut saya suatu challenge buat wirausaha itu, membuat produksi sesuatu, keluar dengan ide, kreativitas, inovasi, itu harus serta-merta dibarengi dengan kemampuan untuk meyakini orang lain untuk membeli produk dan jasa kita. Itu menurut saya lebih susah. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan itu bisnis plan itu bagus, tetapi tidak terpenting. Yang terpenting adalah bisa nggak kita jual tuh barang atau jasa. Kira-kira itu Coach Asti. Maaf, belum saya unmute. Tadi yang saya sampaikan di depan, kita boleh memproduksi apapun juga, mau apapun juga, yang penting bisa jual. Kadang-kadang kita juga melihat kayak tanaman atau apa ya yang dijual sampai jutaan. Ya yang beli ada atau tidak, yang penting kan itu sebenarnya. Sama aja dengan kita mau mempunyai ide bisnis apapun juga, pada akhirnya adalah siapa yang mau beli. Pasarnya ada atau tidak. Kalaupun tidak ada, apakah kita bisa menciptakan pasar baru untuk produk yang akan kita jual, yang akan kita buat. Gitu ya Pak Indra kurang lebihnya ya. Ini kebetulan waktunya bisa pas sekali ini dengan sesuai jadwal di 17.35.
Kami terima kasih sekali Pak Indra atas kesediaannya memberikan banyak wacana, banyak masukan untuk kami Kadin Kota Semarang, juga PHRD, kemudian teman-teman yang mungkin di luar PHRD dan Kadin yang ikut bergabung di sini. Mungkin kapan-kapan kita bisa silaturahim lagi ya Pak Indra ya? Sangat bisa. Oh, alhamdulillah. Itu Mas Agung sangat bisa ya, Mas Agung ya. Mas Agungnya lagi OTW katanya. Nah, ini dia Mas Agung. Sangat bisa. Disuruh ke sana, suruh kampanye gitu, boleh juga. Kampanye mendukung ketua PHRD Jateng nih. Atau ketua Kadin Kota Semarang kalau mau mencalonkan diri jadi wali kota kali ya. Menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena sekarang banyak pengangguran. Ya, betul. Apalagi kemarin PHK ribuan orang, dari saya sendiri juga termasuk banyak gitu, karena kebetulan kami juga menangani outsourcing. Jadi wah langsung banyak sekali yang diputus. Demikian untuk webinar sore hari ini, karena waktu sudah menjelang maghrib, Pak Indra. Terima kasih sekali kesediaannya. Yang belum unmute. Sebentar, saya mute dulu. Apa-apa, pokoknya ngomongnya lebih keras aja. Nanti untuk materi kami share lewat email ya, yang dari Pak Indra tadi. Kemudian Pak Indra mohon maaf bisa di-share nomor WA atau ini supaya teman-teman mungkin ada yang tadi belum sempat mencatat kalau ingin bertanya tentang OKOC atau apapun mengenai bisnis, Pak. Boleh, sebentar ya. Ini di screenshot aja. Di screenshot buat teman-teman biar nggak usah nyatet-nyatet, biar gampang. Nah, ini screenshot aja itu nomor WA yang ini dia. Dan terima kasih. Boleh dibagikan. Ini materinya bukan copyright tapi copyleft. Jadi silakan dikopas-kopas. Terus kalau mau dipakai juga boleh, silakan buat teman-teman di Kadin, di PHRD mau dipakai buat ngajar pun boleh, dipakai buat nyari uang juga boleh. Yang penting namanya diganti, jangan Indra. Udah fotonya juga diganti. Jangan keliru ya Pak ya. Jangan keliru. Ya. Baik. Ini silakan dicatat. Mungkin teman-teman tadi ada beberapa yang sudah WA saya juga. Nanti kita share untuk email materinya. Sekali lagi Pak Indra, terima kasih atas sore hari ini yang sangat luar biasa. Saya mewakili Kadin Kota Semarang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam waktu dan suasana yang lebih menggembirakan. Sudah selesai pagebluknya, ya. Jazakillah khairon katsiro, Pak Indra, sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Kita akhiri untuk webinar ke-8 dari Kadin Kota Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Foto dulu nggak? Tapi nggak banyak yang mati ini. Terima kasih Pak Indra, terima kasih. Foto dulu ya. Oh fotonya? Foto dulu dong ya. Boleh nggak dimunculkan videonya nih? Pak Indra sebentar, sebentar ya Pak. Ya ini dia nih, udah ada yang cantik-cantik. Coba tahu dong. Orang Semarang juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Buru-buru pakai kerudung. Buru-buru pakai kerudung. Iya, 125 pendaftar, tadi udah sempat 50, tapi memang agak ganti-ganti Mbak. Jadi ini tergolong juga cukup ramai sebenarnya webinar sore hari ini. Terima kasih, ini menarik banget dan banyak yang stay sebenarnya ya. Biasanya kita kadang-kadang suka turun gitu kan. Ini stuck aja orang di situ. Oh, mereka terlalu terpanas sama Pak Indra nih. Bagus. Makasih Mbak Putri. Mbak Putri ini juga dari Kadin Kota Semarang, Pak Indra, teman-teman semua. Mbak Putri ini di medianini.com ya. Iya ini ya saya. Nah, kalau ada yang mau pasang baliho, bisa ke Mbak Putri.
Ya, Mbak. Pak Indra mungkin mau pasang baliho di Kota Semarang, Pak. Bisa menghubungi Pak Tri. Oke, kita foto ya. Siap ya. Mbak Esti Ya. kasih tangan dong. Ya udah dari sini nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, lagi ya sebentar. Lagi ya. Yang kedua belum. Oh, Pak Indranya nggak ada ya? Oke. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. There you go. Ya, terima kasih. Udah semua? Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Pak Indra, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ranked Chambers of Commerce and Industry plays an important role as a forum to meet and collaborate the perpetrators of industry.